Hanya Engkau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami sembah. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya Jesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertakhta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Lebih sungguh lagi kita katakan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertakhta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu semua layak Tuhan, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertakhta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari kita nyanyikan Hosana. Hosana, 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 serukan Hosana. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertakhta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak Kau Tuhan, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertakhta dulu sekarang selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari jemaat Tuhan sedang katakan layak, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertakhta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia.
Mari bersama-sama kita katakan, oh, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia, namamu besar termulia. Haleluya, namamu besar, namamu mulia, Yesus Tuhan. Oh, kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan namamu selama-lamanya, Yesus Tuhan. Oh, haleluya, 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 Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Tiada nama lain selain Engkau Tuhan, yang layak dipuji, layak disembah selama-lamanya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kami puji, kami sembah, kami muliakan Engkau Tuhan selama-lamanya, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang, dan selamanya. Atas segala raja, namamu lebih dahsyat lagi. Kita katakan layak, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Baru dengan tepuk tangan sorak-sorai yang luar biasa buat Raja dan segala raja. Haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau bertakhta di atas puji-pujian umat-Mu ya Tuhan. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Kami siap untuk memuji-Mu, meninggikan, mengagungkan Engkau selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah lebih lagi buat Raja kita. Katakan haleluya. Woo. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, yes. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, oh hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau
berkemenanganku layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus kaulah rajamu. Mari kau sorak-sorai, haleluya. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagi setiap kami, haleluya, dan pengharapan telah ku serahkan tubuh rencanamu Tuhan. Come on, come on. Hanya kau Tuhan, hanya kau yang layak ditinggikan. Ajaib kau Tuhan, agung dan berkat, kau sumber kemenangan kami. Rakyat berkuasa memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, haleluya, Raja mulia. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa, kau sumber kemenangan. Say. Selamanya Yesus ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa, kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus, Yesus kaulah Rajamu. Raja mulia, Raja mulia. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi berjumpa bersama di dalam ibadah online GKP BMDC Karawang. Saudaraku, tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan saya memberitakan firman Tuhan sambil duduk ya saudaraku, supaya lebih santai. Saudaraku, mari kita terlebih dahulu berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang kami telah rasakan, yang telah kami lihat dan kami alami Tuhan. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami mau sandarkan rasa percaya kami mau sandarkan iman kami kepadamu, kepada Tuhan kami yang hidup, yang mampu mengadakan, mampu melakukan segala sesuatu bagi setiap kebaikan kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat dari Yesaya Pasal 30 ayat yang ke-15 sampai ke-17. Mari kita membaca bersama-sama. Yesaya 30 ayat 15 sampai ke-17. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel.
Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1.000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari sampai kamu ditinggalkan. Seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini saya memberi tema firman Tuhan, yaitu di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Sekali lagi, di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Saudaraku yang terkasih, kalau akhir-akhir ini mungkin kita mengalami satu masalah, satu beban, satu pergumulan, saudaraku, yang terpenting bukanlah bagaimana kita dapat mengatasi masalah itu, tetapi satu hal yang paling penting adalah bagaimana kita dapat menjaga hati kita, menjaga sikap kita untuk dapat tetap berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai saudaraku ketika kita menyelesaikan masalah problema kita menyelesaikannya dengan bersungut-sungut, dengan rasa marah kita kepada Tuhan, dengan rasa bosannya kita kepada Tuhan sambil kita menggerutu, sambil kita bekerja tetapi mulut kita terus menggerutu, hati kita menggerutu, ya mungkin masalah kita boleh selesai tetapi amarah Tuhan kembali berkobar-kobar karena sikap kita, saudaraku. Karena itu saudaraku, di tengah-tengah masalah apapun yang saudara alami hari-hari ini, tetaplah jaga sikap kita, mulut kita, pikiran kita, sambil kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih, saya akan membaca firman Tuhan di ayat yang ke-15, bagaimana kita di dalam tinggal, diam, dan tenang, di dalam percaya kita kepada Tuhan, sebenarnya terletak kekuatan kita. Ya saudaraku, sering kali ada banyak orang yang berpikir bagaimana bisa kalau kita hanya diam, hanya bermodalkan percaya saja, hanya bermodalkan tenang saja, dapat memiliki kekuatan dan menyelesaikan masalah. Karena itu saudaraku, saya akan kembali membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam ayatnya yang ke-15. Dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Ya benar saudaraku ya. Setiap kali kita melihat satu masalah, maka yang ada di dalam benak kita, yang ada di dalam pikiran kita adalah kepanikan, kekhawatiran. Sehingga saudaraku sering kali kita menggunakan akal kita, pikiran kita yang terbatas. Saudaraku, kalau Tuhan menciptakan kita dan memberikan kita akal, pikiran, budi pekerti, itu adalah baik adanya. Dan kita harus gunakan itu, kita harus maksimalkan itu, karena itu adalah pemberian daripada Tuhan. Tetapi saudaraku, kita tidak bisa mengandalkan hanya akal kita. Kita tidak bisa mengandalkan hanya kepada pikiran kita.
Kita tidak bisa hanya mengandalkan pengalaman kita, karena semuanya itu adalah terbatas adanya, saudaraku. Ya benar, kalau kita menggunakan semuanya itu, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik, lebih berguna, lebih maju, saudaraku. Karena Tuhan inginkan kita juga semakin diperbaharui melalui budi kita, akal kita. Ya saudaraku, tetapi bukan dengan maksud kita benar-benar menyandarkan hidup kita ini hanya kepada akal dan pikiran kita, saudaraku. Karena saudaraku, pikiran kita, akal kita terbatas adanya. Saudaraku, ada banyak masalah yang kita hadapi di luar akal dan kemampuan kita, saudaraku. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi di depan, saudaraku. Tetapi kuasa Tuhan, kemampuan Tuhan, dia mengatasi semuanya. Ya saudaraku, dikatakan saudaraku di ayatnya yang ke-15 yang tadi sudah saya bacakan, dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Saudaraku, firman Tuhan ini dibuka dengan perintah Tuhan agar setiap kita orang-orang percaya untuk bertobat. Ya, bertobat, saudaraku. Mungkin saya dan saudara bertanya kepada diri kita sendiri, bertobat dari apa? Setiap hari saya sudah melakukan yang baik, setiap hari saya melakukan kebaikan, bertobat dari apa? Saudaraku, mungkin tanpa sengaja saudaraku, kita melukai hati Tuhan di dalam pikiran dan ucapan kita di dalam sehari-hari, saudaraku. Ya, ketika kita beraktivitas, mungkin saudaraku, kita mulai meragukan kuasa Tuhan. Ketika kita beraktivitas, bekerja, dan ketika kita merenung, saudaraku, mungkin kita mulai meragukan kuasa Tuhan. Mungkin di dalam hati dan pikiran kita, kita mulai mengumpat Tuhan. Kita mulai berkata, Tuhan tidak adil. Mungkin kita mulai berkata, Tuhan engkau jahat. Saudaraku, saya ingin katakan bahwa kita harus bertobat dari pikiran-pikiran kita yang jahat. Kita harus bertobat dari ucapan-ucapan kita yang senantiasa penuh dengan keraguan-raguan. Kita harus bertobat di dalam hati kita karena kita sebenarnya tidak percaya kepada Tuhan. Karena itu saudaraku, langkah pertama agar kita boleh berkenan di hadapan Tuhan, yaitu bertobat. Bertobat dimulai dari hati kita, pikiran kita, mulut kita. Kita harus bertobat dan kembali kepada Tuhan. Selanjutnya saudaraku dikatakan, dan tinggal diam, maka kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, saudaraku. Saudaraku, kalau kita menghadapi satu masalah, tentu dengan hanya tinggal diam saja tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Contohnya saudaraku, kalau kita memiliki satu hal yang harus kita selesaikan, maka benar-benar kita harus selesaikan menggunakan tangan kita, melalui tindakan kita, saudaraku. Bukan hanya dengan tinggal diam saja, tetapi perlu ada tindakan. Tetapi maksud firman Tuhan yang hari ini saya beritakan kepada setiap kita, yaitu dengan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, memiliki arti yaitu kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Ya, kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya, bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar kepada kemampuan kita, tetapi hanya bersandar kepada Tuhan. Bagaimana
caranya supaya dapat bersandar kepada Tuhan? Yang pertama, yaitu kita harus tinggal diam terlebih dahulu. Tinggal diam dan bertobat, saudaraku. Ya, ketika kita tinggal diam, saudaraku, kita mempunyai kesempatan merenungkan janji-janji Tuhan. Kita memiliki kesempatan mengisi hati kita, mengisi pikiran kita dengan janji-janji Tuhan. Kalau Tuhan berjanji akan menyertai hidup kita, Tuhan berjanji akan memberikan kita kuasa, Tuhan berjanji akan memberikan kita kemampuan, maka janji-janji inilah yang harus kita penuhkan kepada tubuh kita, kepada pikiran kita, saudaraku. Bukan dengan kekhawatiran, bukan dengan kepanikan, tetapi ketika kita tinggal diam, disitulah ada kesempatan kita merenungkan janji-janji Tuhan dan pertolongan Tuhan, saudaraku. Ya. Nah, ketika kita tinggal diam, kita mempunyai kesempatan untuk mengisi hidup kita ini dengan firman Tuhan, dengan janji-janji Tuhan. Maka saudaraku dikatakan, kamu akan diselamatkan. Ya. Kamu akan diselamatkan. Di ayat dikatakan selanjutnya, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudaraku, ketika kita mengerti dan percaya kepada Tuhan, ketika kita memenuhi tubuh kita, pikiran kita ini dengan firman Tuhan, dengan janji Tuhan, maka kita akan merasa tenang, menjadi tenang. Kita mulai mengingat kembali bahwa pertolongan Tuhan itu selalu nyata. Pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah terlambat, tetapi sesuai dengan janji dan waktunya Tuhan. Maka kita akan merasakan ketenangan, saudaraku. Yang tadinya panik, yang tadinya takut, yang tadinya gelisah, dirundung dengan kekhawatiran. Tetapi ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita mengingat kembali janji-janji Tuhan, kita akan merasakan tenang, saudaraku. Ya. Akhir-akhir ini saudaraku, kita harus terus di dalam keadaan tenang hati kita, tenang pikiran kita, tenang ucapan kita. Karena saudaraku, kalau kita tidak tenang, kita hanya melakukan atas dasar kekhawatiran dan ketakutan kita. Dan biasanya kalau kita melakukan sesuatu atas dasar ketakutan, bukannya menyelesaikan masalah, tetapi akan memperbesar masalah, saudaraku. Ya, saudaraku, karena itu saudaraku, dengan diam, percaya, tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan, inilah kesempatan kita untuk kembali mengingat dan mengisi hidup kita dengan janji-janji Tuhan, dengan firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Ya. Tetapi dikatakan, saudaraku, di kalimat selanjutnya, kamu enggan. Ya, tetapi kamu enggan, di ayat 15 terakhir dikatakan, tetapi kamu enggan. Ya, kenapa kita menjadi enggan, saudaraku? Kenapa? Karena kita seringkali meragukan kuasa Tuhan. Sehingga kita enggan, kita ragu-ragu, kita tidak percaya kepada Tuhan. Karena itu firman Tuhan berkata, tetapi kamu enggan. Mungkin kamu tidak melihat, mungkin saya dan saudara tidak melihat, belum melihat pekerjaan Tuhan. Engkau tidak percaya kepada Tuhan. Bagaimana mungkin pikiranmu, akal budimu berkata-kata kepada dirimu sendiri, bagaimana mungkin Tuhan dapat menolong? Bagaimana mungkin masalah sebesar ini Tuhan sanggup menolong? Bagaimana caranya? Sehingga saudaraku, bukan rasa percaya, tetapi yang ada di dalam hidup kita, pikiran kita hanya rasa enggan, saudaraku. Ragu-ragu kepada Tuhan, ya, tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi saudaraku, saya mau mengingatkan kepada setiap kita, mari
Jangan ragukan Tuhan. Jangan ragukan janji Tuhan. Kalau Tuhan berjanji akan memelihara hidup kita, pegang janji itu kuat-kuat. Pegang janji itu di dalam hatimu. Ketika matamu belum melihat, ketika telingamu belum mendengar, tetaplah pegang janji Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan setiap kebaikan dan mujizatnya atas hidup kita. Amin. Saudaraku, selanjutnya dikatakan di ayatnya yang ke-16. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Saudara-saudaraku, sekali lagi saya mau mengingatkan setiap kita bahwa setiap kemampuan kita ini adalah kemampuan yang terbatas. Kalau di dalam perjanjian lama dituliskan bangsa Israel digambarkan sebagai cacing atau ulat, saudaraku. Itu juga yang menggambarkan setiap hidup manusia di muka bumi ini. Yang terbatas dan lemah. Sehingga saudaraku, sandaran kita, kekuatan kita yang sesungguhnya adalah datang daripada Tuhan. Ya saudaraku, ketika engkau tinggal diam percaya kepada Tuhan, mensandarkan hidupmu kepada Tuhan, disitulah terletak kekuatanmu. Maka pembelaan Tuhan akan datang kepadamu. Kita bisa saja mengharapkan pembelaan dari keluarga, dari orang-orang yang kuat, orang-orang yang mempunyai jabatan, sah-sah saja dan itu berguna. Tetapi saudaraku, tidak selamanya itu berguna, tidak selamanya itu berkuasa, tidak selamanya itu dapat menyelesaikan satu masalah. Yang dapat menyelesaikan masalah besar dan kecil dari A sampai Z hanyalah kuasa Tuhan yang tidak akan pernah berubah. Amin. Karena itu saudaraku, sandarkan hidupmu kepada Tuhan, bukan dengan kekuatanmu. Saudaraku, saya membaca satu artikel ya Bapak Ibu. Ketika seseorang menghadapi hewan buas di tengah hutan, katakanlah hewan buas itu adalah seekor citah, ya. Maka satu-satunya jalan untuk dapat menyelamatkan diri dari hewan buas citah bukanlah berlari, saudaraku, tetapi tinggal diam dan tenang terlebih dahulu, ya saudaraku. Citah adalah seekor hewan buas yang hidup di padang belantara, saudaraku. Citah ini memiliki kemampuan berlari dengan kecepatan 80 sampai 130 km per jam, saudaraku. Ya, bayangkan saudaraku, 80 sampai 130 km per jam. Kalau kita lari daripada citah, maka citah dengan sekejap saja dapat menangkap diri kita, saudaraku. Ya, citah akan mempermain-mainkan kita, saudaraku. Sehingga saudaraku, lari daripada citah itu bukanlah sebagai jawaban yang bijaksana. Tetapi para ahli berkata ketika kita menjumpai hewan tersebut, maka yang harus kita lakukan adalah tinggal diam terlebih dahulu dan tetap tenang. Pandang masalah itu, pandang hewan itu, dan jangan engkau takut, ya saudaraku. Mulailah perlahan-lahan mundur sambil jangan membalikkan tubuhmu. Saudaraku, saya kira hal ini sedikit mirip-mirip dengan masalah yang harus kita hadapi, saudaraku. Ya, masalah yang kita hadapi seringkali masalah yang besar, saudaraku. Ya, mungkin kita berkata seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini di ayatnya 16. Kamu berkata, bukan. Kami mau naik kuda dan lari cepat, ya dikatakan.
maka kamu akan lari dan lenyap, dikatakan. Ya. Lalu dikatakan, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Saudaraku, seringkali saudaraku kita berpikir kita ini hebat. Seringkali kita ini berpikir bahwa kita ini mampu. Ternyata saudaraku, musuh di luar sana lebih hebat. Musuh di luar sana lebih tangkas, saudaraku. Kita bersandar kepada kemampuan kita, ternyata musuh di luar sana lebih hebat, saudaraku. Seperti kita menghadapi citah. Kalau kita lari daripada citah itu, saudaraku, dengan pikiran kita, saya akan dapat bebas kalau saya berlari sekencang-kencangnya untuk menghindari citah tersebut. Saudaraku, itu bukanlah jawaban yang bijaksana. Jawaban yang bijaksana adalah ketika engkau tinggal diam terlebih dahulu. Tenang terlebih dahulu. Di saat engkau tenang, di saat engkau tinggal diam, itulah waktunya engkau berpikir dengan jernih untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Apa yang harus engkau kerjakan? Apa yang harus terlebih dahulu engkau kerjakan? Saudaraku, ketika kita dirundung dengan kepanikan, dipenuhi dengan kegelisahan, seringkali saudaraku, keputusan-keputusan yang kita lakukan adalah keputusan yang salah. Keputusan yang membawa kita semakin terjerumus jauh, jatuh ke dalam jurang yang dalam. Kenapa saudaraku? Karena kita mengambil satu keputusan atas dasar ketakutan, gelisah, kekhawatiran. Ya, saudaraku. Karena itu saudaraku, sebesar apapun masalah yang kita jumpai di depan, saya mau katakan, diam terlebih dahulu. Tenang terlebih dahulu. Percaya terlebih dahulu. Di saat seperti itu, mari kita berdoa kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Dan berpikir dengan jernih, apa yang harus kita lakukan. Ketika engkau sudah mengetahui dan tahu apa yang harus engkau lakukan, mulailah lakukan itu. Maka engkau akan keluar dari masalah, saudaraku. Ya. Mari saudaraku, tenangkan hatimu, tenangkan pikiranmu. Tenang, tenang. Sebab dikatakan di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, saudaraku. Ayat yang ke-17 dikatakan, 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung. Dan seperti panji-panji di atas bukit. Saudaraku yang terkasih. Saya berharap setiap kita bukanlah orang yang mengalami kekalahan. Tetapi orang-orang yang mengalami kemenangan atas setiap sakit penyakit dan masalah yang kita hadapi. Sehingga saudaraku, kita harus membuang rasa takut itu. Tetapi kita tetap bersikap waspada. Ya saudaraku, kita tidak boleh terlalu takut, tidak boleh terlalu gelisah, tetap tenang tetapi tetap waspada. Saudaraku, hal inilah yang digambarkan di dalam ayatnya yang ke-17 dikatakan 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang, saudaraku. Ya. Ada 1000 orang, tetapi dia akan lari hanya karena 1 orang. Kenapa? Karena dia sudah dipenuhi dengan rasa takut. Yang 1000 orang ini sudah dipenuhi oleh rasa takut. Sehingga hanya dengan 1 orang saja pun sebenarnya yang tidak berbahaya. Dia sudah penuh dengan ketakutan sehingga dia sudah lari duluan, saudaraku. Ya. Kenapa? Karena dia tidak bisa berpikir dengan jernih. Dia tidak bisa berpikir dengan baik. Saudaraku, karena yang ada dalam hati pikirannya adalah rasa takut dan kegelisahan. Karena itu saudaraku, buang rasa takut itu. Tetapi kita harus tetap waspada. Ya, saudaraku. Kita harus tetap berpikir jernih apa yang harus kita lakukan. Ya, saudaraku. Inilah juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menghadapi angin gelombang yang begitu menakutkan. Di mana sementara para murid-murid Yesus begitu ketakutan.
Yesus dengan tenangnya berkata, "Hai angin badai, tenanglah engkau." Maka seketika itu juga angin badai menjadi teduh. Saudaraku, percayalah, kuasa Tuhan tetap lebih besar dari setiap masalah dan problema sakit penyakit yang kita hadapi. Yang harus kita lakukan, tinggal diam, tenang, dan percaya. Disitulah terletak kekuatan kita. Saudaraku, mari di dalam masa-masa seperti ini, kita tetap tenang dan diam. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan. Mari kita terus pandang Tuhan. Mari kita terus percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kalau pada kesempatan hari ini kami diingatkan kembali bahwa Engkau lebih besar daripada setiap masalah dan sakit penyakit kami. Di dalam tinggal, tenang, diam, percaya, disitulah terletak kekuatan kami Tuhan. Kami mau mensandarkan hidup kami kepadamu. Kami mau menaruh rasa percaya kami kepadamu. Sebab kami percaya dan yakin Engkaulah jawaban atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berikan kami hikmat. Berikan kami kebijaksanaan di dalam kami melangkah dan melakukan setiap hari untuk melakukan kehendak Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa, di dalam nama Yesus. Dan setiap kita yang percaya, mari kita katakan, amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, di masa PPKM darurat ini saya ingin tetap menghimbau setiap kita untuk menjaga protokol kesehatan dimanapun saudara berada, tetap jaga kesehatan, tetap tenang, dan isi pikiran kita dengan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan, hal-hal yang baik, karena saya percaya Tuhan akan terus menolong dan melindungi setiap kita. Saudaraku, minggu depan kita tetap akan melaksanakan ibadah secara online mengikuti anjuran dari pemerintah. Saudaraku, kita akan menutup ibadah ini, namun sebelumnya saya ingin juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang telah menyampaikan persembahan perpuluhan melalui rekening gereja yang tertera di hadapan saudara. Saudaraku, kita akan berdoa. Saya rindu berdoa untuk setiap kita. Bagi saudara yang memiliki sakit penyakit, silakan tumpangkan tangan yang di atas yang sakit. Bagi Bapak Ibu yang memiliki masalah, silakan tumpangkan tangan di atas dada. Mari kita juga berdoa bagi seluruh keluarga kita yang mungkin mengalami sakit penyakit. Saya akan berdoa untuk setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kalau Engkau mengasihi kami percaya Tuhan, Engkau akan melakukan segala kebaikan bagi setiap kami. Tuhan Yesus, pada hari ini kami berdoa, menyerahkan setiap kehidupan kami. Apabila jemaat Tuhan yang memiliki sakit penyakit, yang telah menumpangkan tangannya di atas yang sakit, hamba-Mu berdoa dengan kuasa darah Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, sembuh di dalam nama Yesus. Engkau tumpangkan tangan di atas yang sakit Tuhan. Engkau menggantikan kesakitan dengan kesehatan di dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan, apabila jemaat Tuhan memiliki satu problema, satu masalah di mana mereka telah menumpangkan tangannya di atas dada mereka Tuhan. Hamba-Mu berdoa dari tempat ini Tuhan. Berikan kepada mereka jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Pimpin mereka Tuhan, sertai dengan kuasa Roh Kudus yang membawa mereka kepada segala jalan kebenaran Tuhan. Tolong mereka ya Bapa, tolong hidup kami ya Tuhan Yesus. Tolong ya Tuhan,
Seperti Engkau menolong bangsa Israel. Seperti Engkau menolong Musa. Seperti Engkau menolong Daud. Engkau akan menolong setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk seluruh anggota keluarga kami yang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami mau katakan sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau berkata dan kami mau beriman. Engkaulah sumber kekuatan dan pertolongan kami. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menutup ibadah ini di dalam doa berkat. Mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah setiap hidupmu, langkah hidupmu, dimanapun engkau berada hari ini. Diberkatilah engkau dengan kesehatan, dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Sehingga engkau dijauhkan daripada malapetaka, dijauhkan daripada sakit penyakit yang mencelakai engkau. Dijauhkanlah semuanya itu daripadamu. Diberkatilah keluargamu, yaitu pasangan hidupmu, anak-anakmu, dan saudara-saudaramu, bahkan cucu-cucumu. Diberkatilah mereka dengan damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Kesembuhan daripada Tuhan senantiasa mengalir dalam hidup mereka. Diberkatilah di dalam usaha pekerjaanmu, bisnismu. Engkau akan semakin besar, engkau akan semakin beruntung. Tuhan akan memberkati engkau. Dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkatilah engkau di dalam berkat keselamatan daripada Tuhan Yesus. Dan berkat penyertaan daripada Roh Kudus yang akan menyertai engkau sekarang dan untuk selama-lamanya. Terimalah berkat ini daripada Allah Bapa Surgawi, daripada anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan daripada Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, dan setiap kita yang telah menerima berkat, mari kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.